Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bagas Gunawan dari kelas 3 Mekatronika B dengan NRP 432. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana rangkaian bridge drive motor menggunakan transistor. Karena di sini kita menggunakan transistor, jadi rangkaian ini tidak cocok untuk mengontrol motor yang memerlukan daya besar. Langsung kita mulai saja. Jadi ketika saklar ini sudah tahan, maka motor akan putar secara reverse. Jadi tegangannya masuk dari sini. Nah, kalau saklar kirinya ditekan, dia motor akan berputar secara forward. Jadi tegangannya masuk dari arah kiri. Jadi di sini karena kita positif sebelah kanan, maka arahnya atau voltmeter menunjukkan ke minus. Jadi bagaimana cara kerjanya? Akan saya jelaskan. Jadi ketika tombol ditekan, dia akan masuk ke sini. Karena ini adalah transistor NPN, dia akan meneruskan arus yang di sini menuju ground. Jadi di sini tidak mendapatkan tegangan, tidak mendapatkan arus. Jadi karena ini transistor PNP, ketika tidak ada arus di pada garisnya, dia akan meneruskan tegangan yang masuk dari sini menuju sini. Nah, bagaimana? Apa tidak akan melewati ground? Kita lihat. Uh, VCC di sini adalah 5 volt masuk. Ini NPN, dia aktif. Rangkaian arus listrik itu selalu menuju ground. Jadi di sini tidak ada arus, jadi saklar ini ada transistor NPN juga. Jadi ini karena ini tidak ada arus, maka transistor ini tidak aktif. Jadi arus listrik masuk lewat sini, yes, ke sini karena ini aktif, maka masuk ke motor. Nah, kita lihat karena di sini adalah ada VCC. Nah, ini karena tadi adalah transistor bentuknya adalah PNP, karena ini ada arus, maka transistor ini tidak aktif. Jadi saklar bisa dikatakan saklar seperti ini tidak aktif. Jadi tegangan yang tadinya lewat sini akan lewat sini. Karena ini tidak ada tegangan ya, karena ini juga transistor NPN. Ini karena mendapatkan tegangan dari sini, jadi dia aktif melanjutkan arusnya ke ground. Jadi motor masuk dari sini harus terus dia berputar secara terus. Nah, begitu juga dengan kebalikannya. Ketika ini diaktifkan, dia memberikan arus listrik pada ini, sehingga tegangannya RC yang seharusnya masuk di sini dialihkan menuju ke di sini tidak ada arus, sehingga ini transistor PNP-nya aktif. Jadi tegangan dari VCC atas ini masuk ke sini, terus karena ini mendapatkan arus, karena ini NPN mendapatkan arus, jadi tegangan VCC yang sini tidak jadi ke sini dan masuk ke sini menuju ground. Di sini sakarnya bisa dikatakan sakarnya ini adalah close, ini open, dan ini close, ini open. Karena dia mendapatkan transistor NPN ini mendapatkan PNP ini mendapatkan tegangan sehingga dia tidak mendapat arus, sehingga dia tidak. Jadi ketika saklar sebelah ditekan, tegangan arus listriknya akan masuk lewat sini menuju sini terus ke bawah gitu, sehingga tegangan jadi motornya putar secara reverse. Ini kenapa tegangannya dari seharusnya 5 volt menjadi 1,33, karena ketika setiap melewati transistor itu ada drop tegangannya. Ada diode. Jadi tidak bisa digunakan untuk pengoperasian motor yang bagaimana kalau kita tekan keduanya? Dan kita tekan keduanya, berarti semuanya itu aktif, berarti tidak ada perbedaan potensial, sehingga tidak ada listrik, sehingga motor diam. Jadi juga ketika kita putus semuanya, semua satunya bisa dikatakan open, jadi tidak ada beda potensial.
Baik, berikutnya akan saya jelaskan tentang bridge drive motor, yaitu tapi menggunakan MOSFET. Sebelumnya kita akan menggunakan transistor. Kenapa kita menggunakan MOSFET? Karena MOSFET di sini lebih variabel, jadi tegangan dropnya tidak sebesar jika kita menggunakan transistor tadi. Ketika kita menggunakan transistor tadi, ada tegangan yang tersisa pada motor sekitar hanya 1, sekian volt saja. Sedangkan ketika kita menggunakan MOSFET, masih tersisa 4,6, sehingga tidak terlalu membuang banyak sia-sia tegangan. Jadi saya jelaskan bagaimana cara kerjanya rangkaian ini. Jadi ketika tombol kiri ditekan, VCC akan memberikan arus dari kepada transistor NPN, sehingga dia mengaktifkan ini mengaktifkan dari kolektor ke emitornya karena menuju ke di VCC ini menuju ke. Nah, ini adalah MOSFET tipe P. Tipe P ini bisa kerjanya sama seperti transistor, tapi dia bisa menghubungkan antara drain dan source-nya ini apabila gate dan source-nya itu tidak ada beda potensial. Nah, dari mana kita bisa tahu dia ada beda potensial? Nah, karena di sini dia terhubung dengan ground. Nah, harus sesuai kolektor, dia akan lebih menuju ground daripada ke sini. Karena ini adalah MOSFET tipe N. Tipe N itu hanya bisa mengalirkan atau menutup saklar, menyambungkan apabila ketika gate-nya dan source-nya itu ada beda potensial. Karena ini harusnya lewat sini, jadi ini adalah sama-sama 0 volt dan sini juga 0 volt, jadi dia tidak menghubungkan, jadi tegangannya lewat sini masuk ke motor. Nah, begitu pula dengan ini, karena di sini adalah bisa terhubung dengan eh, transistor, sehingga dia tidak terhubung dengan groundnya di sini. Di sini adalah tipe P. Maka apakah ada beda potensial? Kita lihat gate-nya dia mendapatkan bentuk sesuai dengan volt, source-nya mendapatkan ground. Ya, jadi ada beda potensial karena dia tipe P, maka tidak bisa menghubungkan jarinya dari akses ini. Sehingga yang terhubung adalah ini. Ini adalah masalah tipe N. Ketika gate dan source-nya ada potensial, source-nya. Jadi harusnya dari tegangannya dari sini masuk sini dan diteruskan oleh ini menuju ground. Begitu juga dengan sebaliknya ketika tombol tersangkut belakang, dia akan memberikan arus listrik kepada transistor NPN di sini sehingga menghubungkan dari sini menuju ground. Nah, karena ini adalah tipe P tadi, dia sama-sama mendapatkan ground, ini juga ground. Jadi ada beda potensial ya, ground menuju ground, sehingga dia bisa menghubungkan arus listrik. Nah, ini kenapa kenapa tidak bisa terhubung atau boleh dihubung? Karena dia terhubung, dia tidak ada arus listrik, jadi dia langsung menuju ground. Nah, ini karena gate-nya mendapatkan logic ground dan source-nya mendapatkan logic ground, maka dia tidak bisa menghubungkan dari sini ke sini. Jadi ini open, ini close. Jadi arus listriknya lewat sini menuju sini. Nah, karena ini N ya, berarti ini kan tidak terhubung, jadi dia tidak terhubung dengan ground. Jadi dia ada VCC, gate-nya mendapatkan 5 volt, dan di source-nya dia terhubung dengan ground. Jadi ada beda potensial, dia bisa menghubungkan dari yang arusnya dari sini tadi. Ini adalah tipe P, hanya bisa menghubungkan dari drain ke source-nya apabila tidak ada beda potensial di gate dan source-nya. Karena ini mendapatkan VCC, volt, 5 volt, jadi
ini VCC dan source-nya dia terhubung dengan ground, jadi ada beda potensial, tidak bisa menghubungkan, jadi dia adalah, nah karena dia menunjukkan sini dan dia terhubung dengan uh, probe negatifnya aku, maka nilainya adalah negatif, ya, perlawanan dengan karakter aja begitu. Nah ketika dua dua saklar ini ditekan, motor akan langsung pulang karena tidak ada beda potensial di antara si saklar aktif close, tegangannya sama semua 5 volt. Begitu pula ketika uh, di open semua saklar, motor tidak akan bekerja dan tegangannya adalah 5 volt. Selanjutnya akan saya tunjukkan variasi dari hub bridge yang menggunakan MOSFET. Jadi di sini ada komponen tambahan yaitu dioxide resistor. Jadi fungsinya untuk apa? Jadi pada rangkaian yang sebelumnya itu hanya bisa digunakan untuk on off dan perputaran voltage motornya. Tapi untuk ini dia bisa meningkatkan kecepatan charging dan discharging dari MOSFET-nya, sehingga rangkaian ini bisa digunakan untuk mengontrol kecepatan motor sebagai menggunakan BBM. Cara kerjanya juga sama, ketika tekan harusnya masuk dari sini ke sini, dan sehingga putarannya adalah CCW, perlawanan dari jalur jauh. Lihat sebelah kanan yang tekan, maka aksnya masuk dari sini menuju sini, sehingga putarnya adalah jalur jauh. Ketika keduanya ditekan atau keduanya dilepas, tidak ada beda potensial dari kedua polaritas motor. Jadi motornya uh, dia tidak berputar atau tidak aktif. Jadi kita akan coba mengontrol speed motor menggunakan BBM, yaitu kita pakai atur sebagai pengontrol. Jadi BBM itu adalah modulation, uh, seperti switching gitu, on off sumbernya. Jadi tegangannya tergantung berapa besar duty cycle-nya. Dengan 100% itu on terus, dan 20% seperti itu. Mari kita coba aja. Jadi duty cycle pada Arduino itu besarnya adalah 0 hingga 255. 255 untuk 100% duty cycle, sedangkan 0 itu untuk 0 duty cycle aktif. Jadi kita pakai program duty cycle-nya adalah 175, sekitaran 50%. Jadi harusnya ini on off on off on off gitu ketika kita menggunakan oscilloscope. Kemudian bisa sekarang kita coba jadi motor dua ini 255 100% bisa kelas ya. Sukses. Satunya di sini adalah perbedaan speednya. Ini yang 255 nilai BBM-nya, sedangkan itu adalah ketika nilai BBM-nya adalah 255, dia mendapatkan speednya adalah 1776 rpm. Sedangkan ketika duty cycle yang 75% adalah mendapatkan 120 rpm. Coba memang menjadi sekitar 100. Kita coba sukses. Kita start, kita lagi.
ketika duty cycle-nya 100, dia mendapatkan speednya hanyalah 69 rpm. Jadi ini yang dimaksud duty cycle adalah seberapa panjang lebar pulsa dia. Jadi sekitar 75% duty cycle aktifnya 75 dari ini adalah sekitar 25 hingga 30%. Seperti yang dilihat tadi ketika duty BM-nya adalah 25, maka dia akan terlihat aktif terus di atas terus. Jadi seperti itu. Besarnya BBM itu bergantung pada eh, dapat mengontrol besarnya kecepatan motor. Jadi ya di sini 75 duty cycle 121 APM, sedangkan sekitar 30-an dia 69. Saya